Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ila Allah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أيها الإخوان أبنائي الأحباء anak-anakku yang saya cintai, perjalanan kita di pesantren ini atau pesantren ini sudah melalui 10 tahun pertama. Hari ini sudah berada di pertengahan di 10 tahun kedua. Alhamdulillah, kita patut dan layak dan seharusnya kita bersyukur. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, tapi di dalamnya adalah penuh dengan perjuangan. Itulah hidup. Maka tempat ini, tempat pendidikan, tempat digodoknya kader-kader umat, terutama adalah menggodok masalah akhlak. Karena akhlak itu jauh di atas ilmu. Seberapapun tinggi ilmumu, sehebat apapun titel yang kau miliki, seberapa banyak kitab-kitab yang kamu baca, seberapa banyak kamu bisa menyerap ilmu, pengetahuan. Tapi ketika akhlak itu tidak bersama dengan dirimu, maka itu semua, capaian-capaian itu semua tidak ada yang berarti. Ada orang belajar jauh di negeri Arab sana, jauh. Bawa datang ke negeri ini, kitabnya banyak. Banyak kitabnya. Bisa bertrek-trek dia punya kitab. Tapi kenapa dia tidak bisa bergerak di masyarakatnya? Bisa jadi jawabannya karena akhlak. Makanya kita selalu mendengar kalimat bahwasanya akhlak itu jauh di atas ilmu. Ilmu bisa dipelajari. Thabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau kita pengen ilmu, belajarlah. Pasti kamu bisa, pasti kamu bisa. Tapi akhlak bukan hanya dipelajari, tapi dia betul-betul dihayati, dimasukkan dalam rongga yang terdalam fi a'maqis sudurina, paling dalam dari kalbu kita. Karena akhlak itu jauh pengertiannya. Bagaimana kita berakhlak kepada Gusti Allah? Bagaimana kita berakhlak kepada Rasulnya Allah? Bagaimana kita berakhlak kepada para pemimpin? Bagaimana kita berakhlak kepada sesama? Bahkan bagaimana kita berakhlak dengan orang-orang yang tidak sama agamanya dengan kita? Bagaimana juga kita berakhlak dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain? Abnai, anak-anakku yang saya cintai. Maka ada satu ungkapan yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, kun indallahi khairan nas wa indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau sebaik-baiknya manusia indallah, menurut Allah. Kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu indallah, menurut Allah, sebaik-baiknya manusia. Wa kun indan nafsi syarran nas. Dan jadilah engkau indan nafsi, menurut dirimu sendiri, kamu adalah orang yang paling buruk. Artinya apa? Dalam hidup ini, ya, dalam hidup ini hendaknya kita berbuat
mengaplikasikan keimanan yang kita miliki. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya iman itu ma aqarra fi qalbika, apa yang ada di dalam hatimu, yang bersemayam di dalam hatimu, wa saddaqahul amal, dan dibenarkan dengan amal soleh. Jadi orang beriman harus beramal, karena amal itu bukti nyata dalam keimanan. Orang beriman harus beramal, karena amal merupakan bukti nyata bahwasanya dia orang yang beriman. Tuh. Jadi keimanan itu ada di dalam hati. Dia harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Maka ketika kita terus beramal soleh, insya Allah kita akan menjadi orang terbaik, manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan agar menjadi orang terbaik adalah ittiba, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuai dengan perintah Allah. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbuni, kalau engkau mencintai aku, kata Allah, kalau engkau mencintai aku dengan sebenar-benarnya cinta, fattabi'uni, maka engkau ikutilah diriku. Mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kecintaan kita dan sungguh-sungguh kita cinta. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti baginda alaihissalatu wassalam? Yuhibbukumullah. Sebagai balasannya adalah Allah akan mencintaimu. Maka cinta Allah akan kita dapatkan ketika kita beramal saleh sesuai dengan tuntunan baginda alaihissalatu wassalam. Sekali lagi saya sampaikan, kalau engkau ingin mendapatkan cintanya Allah, tidak ada jalan lain kecuali ittiba, mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Beramal soleh dengan mengikuti tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kau akan mendapatkan cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Anak-anakku yang saya cintai. Setelah itu wakun indan nafsi syarran nas. Jadilah kau menurut dirimu sendiri syarran nas, seburuk-buruknya manusia. Supaya apa? Ketika kita merasa kita paling baik, ketika kita merasa orang paling pintar, ketika kita merasa kita paling hebat, ketika kita merasa, jadi perasaan ini ya yang akan menjerumuskan kita kepada lembah yang namanya lembah kesombongan. Lembah kesombongan. Ingat bahwasanya sombong adalah musuh utama Allah. Mutakabbir itu sifat Allah, bukan sifat kita. Jadi seandainya kita juga punya sifat mutakabbir, berarti kita telah merampas sifatnya Gusti Allah. Dan ini dosa besar dan paling tidak diridhoi oleh Allah. Kita tahu bagaimana kisahnya Adam alaihissalam ketika bersama dengan para malaikat. Ya, diperintahkan untuk bersujud. Semua bersujud kecuali iblis. Kenapa dia tidak bersujud? Jawabannya kata Al-Quran, aba wastakbara. Aba, dia lalai, dia enggan, tidak mau diperintah Allah. Padahal perintahnya usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Menyembahlah kamu kepada Adam. Artinya sujud tahiyyah, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadu, semuanya para malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan, dia tidak mau. Wastakbara, dan dia sombong. Apa akhirnya yang didapatkan iblis gara-gara kesombongan ini? Allah laknat dia. Mulai detik itu, detik perintah itu sampai hari kiamat. Salahnya satu, apa? Sombong. Maka kesombongan tidak boleh ada dalam diri kita. Perasaan merasa
merasa paling hebat ibadahnya, merasa paling banyak ilmunya, merasa paling banyak hartanya, merasa paling tinggi jabatannya, merasa orang paling mulia karena nasabnya. Ini berbahaya. Ini semua yang mengakibatkan kita sombong. Banyak orang sombong gara-gara hartanya dan nasabnya. Dia berbangga-bangga dengan nasab birunya. Dia berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki keluarganya. Padahal makol kita mengatakan, man yaftakhiru, man kana muftakhiran bil mali wan nasabi, fa innama fakhruna bil ilmi wal adabi. Itu kita. Ada orang-orang yang sombong, yang merasa bermegah-megahan, angkuh dengan harta yang dia miliki, dengan nasab yang dia punya. Padahal semuanya karunia Allah. Tetapi kebanggaan kita adalah ilmu dan adab. Ya. La khaira fi rajulin bila adabin. Tidak ada kebaikan terhadap orang laki-laki yang tak punya adab. Kalla walau kana mansubun ilal arabi, katanya. Walau kana mansubun ilal arabi. Tidak, kalla, tidak ada kebaikan di dalam diri laki-laki yang yang tidak punya adab, sekalipun dia nasabnya adalah nasab Arab. Apalagi kita yang bukan nasab Arab, kita bukan keturunan Rasulullah, kita jauh dari Rasulullah. Zaman kita zaman jauh dari Rasulullah. Rasul telah meninggalkan kita 1500 tahun hampir. Maka daripada itu, apa yang kita sombongkan? Kalau tidak karena adab ini, kalau tidak karena ilmu kini, tidak ada apa-apanya. Maka pesantren kita ya harus mengutamakan adab, tata krama, supaya apa? Karena itu kebanggaan kita. Karena itu yang kita miliki. Supaya apa? Kamu betul-betul bisa membumi. Kamu betul-betul bisa menginjakkan kakimu di atas tanahnya Gusti Allah ini. Betul-betul bisa berbaur dengan masyarakat yang ada di sana. Menyatu dengan mereka. Membimbing mereka. Kenapa? Karena kamu diterima. Kita banyak melihat orang berilmu tapi tidak diterima oleh masyarakat. Kita banyak melihat orang yang banyak kitabnya tapi ditolak oleh masyarakat. Apa sebabnya? Yang saya lihat banyak dari mereka meninggalkan adab ini. Sehingga kesombongan mereka gara-gara itu. Dia merasa ilmu ini kalau tidak ada tetesan hidayah, maka dia tidak akan semakin dekat dengan Gusti Allah. Justru dia akan semakin jauh dari Gusti Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Mudah-mudahan kita semua betul-betul mengingat ini. Mengingat ini semua, mengingat nasihat ini dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehingga kita menjadi khairan nas, menjadi orang yang terbaik, anfa'hum linnas, menjadi orang yang banyak manfaatnya, yang terbanyak manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin.